Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada mata kuliah pengantar akuntansi ini, kami akan membahas materi tentang jurnal penutup dan jurnal balik. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Putu Salsabila Natasha Putri dengan NIM 934201920. Yang kedua ada Yumi Zara dengan NIM 934200420. Dan yang terakhir ada Putri Nur Aini dengan NIM 934202620. Selanjutnya lanjut kepada pembahasannya. A. Jurnal penutup. Rangkaian akuntansi perusahaan dimulai dari pencatatan, posting jurnal ke buku besar, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca jalur, dan laporan keuangan. Setelah selesai pembuatan laporan keuangan, siklus akuntansi masih harus berlanjut dengan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ialah jurnal yang digunakan untuk menutup semua akun nominal, pendapatan, dan beban pada akhir periode, yang dilakukan dengan cara menjurnal akun-akun tersebut pada lawan saldo nominalnya. Atau, dengan kata lain, jurnal penutup dilakukan dengan maksud untuk mengenalkan saldo akun sementara, pendapatan, dan beban, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Ayat jurnal penutup ialah ayat jurnal yang dilakukan untuk menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan untuk transaksi akuntansi periode berikutnya. Maka, pada akhir periode, nilai kedua akun tersebut harus dijadikan 0. Pengambilan pribadi atau prive juga merupakan akun sementara yang harus ditutup pada akhir periode. Selanjutnya ada tujuan jurnal penutup. Adanya jenis jurnal ini tentu karena dapat memudahkan proses pengerjaan hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. Tujuannya ialah, yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga saldo perkiraan menjadi 0. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, untuk memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Akun tersebut terdiri dari akun aset, utang, dan modal. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, untuk menutup akun pendapatan, caranya itu dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, untuk menutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, untuk menutup akun prive dilakukan dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Yang keempat, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi jika laba dengan cara mendebit akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit akun modal. Dan yang terakhir, untuk menutup akun ikhtisar dengan laba rugi jika rugi dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi. Selanjutnya ada ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup. Dalam jurnal penutup, tentunya dikenal dengan akun yang merupakan komponen dari bagian jurnal penutup. Contoh akun yang harus ada pada pembuatan jurnal penutup ialah yang pertama, akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga rekening ikhtisar laba atau rugi, dan yang terakhir ada rekening prive. Contohnya sudah tertera pada makalah kami. Selanjutnya B. Neraca saldo penutup. Neraca sisa atau saldo setelah penutupan adalah suatu daftar yang memuat baik nama-nama akun real beserta saldonya pada akhir periode setelah proses penutupan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua jenis akun atau akun digolongkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang saldonya akan terbawa terus dari suatu periode akuntansi ke periode berikutnya. Yang termasuk di dalam akun real ialah harta, uang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun-akun yang mempengaruhi terhadap
bertambah atau berkurangnya nilai modal. Oleh karena itu, pada akhir periode, saldo-saldo akun nominal ini akan dipindahkan ke akun modal lewat jurnal penutup. Hal ini bertujuan agar pada akhir periode akuntansi, semua akun nominal dapat memiliki atau bersaldo nol. Yang termasuk dalam akun nominal ialah akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya ada tujuan neraca saldo penutup. Tujuan dari neraca saldo ini ialah untuk memperlihatkan keseimbangan saldo-saldo dari akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya, karena semua akun temporer atau akun nominal memiliki saldo nol, maka neraca saldo setelah penutupan akan berisi saldo akun permanen, yaitu akun yang ada di neraca. Neraca saldo setelah penutupan akan memberikan bukti bahwa proses penjurnalan dan posting ke buku besar atas semua akun yang harus ditutup telah selesai. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa persamaan dasar akuntansi telah seimbang pada akhir periode akuntansi. Namun demikian, dalam kasus tertentu bukan berarti bahwa semua transaksi yang ada di perusahaan telah dicatat atau telah diposting ke dalam buku besar secara benar. Sebagai contoh, walaupun ada satu transaksi yang tidak dicatat dan diposting ke dalam buku besar neraca saldo, setelah penutupan akan tetapi tetap terlihat seimbang. Begitu pula bila ada sebuah transaksi yang dicatat dan diposting 2 kali, neraca saldo setelah penutupan juga terlihat seimbang. Selanjutnya ada bentuk neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat di dalam neraca saldo ini setelah penutupan adalah akun real saja, sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal sudah ditutup atau bersaldo nol. Bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah: yang pertama ada nama perusahaan, yang kedua ada judul yakni neraca saldo setelah penutupan, yang ketiga tanggal periode pembuatan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat kolom sebanyak 4. Kolom-kolom tersebut diantaranya yang pertama, kolom 1 yang berisi kode akun atau nomor akun. Kolom tersebut berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau urut mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan kode akun beban. Kolom 2 yang tertulis yang isinya nama akun atau keterangan akun. Kolom ini berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo ini diurutkan dari golongan akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Kolom ketiga yang berisi kolom debit. Kolom ini berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Kolom 4 yang berisi kolom kredit. Kolom berikut ini berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Contohnya seperti yang sudah tertera di dalam makalah kami. Baik, saya akan lanjutkan. C. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Jurnal penyesuaian yang perlu dibalik adalah pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penghasilan diterima di muka. Tujuan dari jurnal pembalik adalah mempermudah kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya, mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan jurnal penyesuaian, menghindari terjadinya double entry pada periode selanjutnya, mempermudah pengawasan dan konsistensi pencatatan. Fungsi dari jurnal pembalik: mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi. Adapun akun dan jenis transaksi yang harus dibuat.
Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Beban diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir pendapatan yang masih harus diterima. Dan ada beberapa contoh soal dan bisa langsung dilihat di makalah tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Ayumi. D. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau correction entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, ketika terjadi kesalahan saat mengklasifikasikan akun atau mencatat nilai. Jurnal pembetulan ini diperlukan pada semua pekerjaan akuntansi, baik manual atau menggunakan software. Membuat sebuah jurnal memang membutuhkan ketelitian, maka dari itu, dalam pencatatan akuntansi tidak dianjurkan menggunakan correction pen atau pencoretan yang dikhawatirkan menimbulkan keraguan. Jika menggunakan software akuntansi, mungkin kesalahan pada jurnal dapat diperbaiki secara langsung. Caranya, dengan mengganti nilai atau bisa menghapus jurnal serta menggantinya dengan yang baru. Tidak masalah jika memang harus menggantinya, tetapi ada baiknya untuk menyiapkan jurnal koreksi. Sistem koreksi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu menjadikan pekerjaan akuntansi lebih terstruktur dan sistematis. Membuat jurnal juga dapat melatih ketelitian selama proses pencatatan akuntansi dan memperbaiki kesalahan pada jurnal untuk menghindari kesalahan. Terakhir, jurnal koreksi ini pun bisa menjadi cara untuk mengetahui riwayat dari suatu transaksi. Fungsi jurnal koreksi adalah menetralkan kesalahan, mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Cara membuat jurnal koreksi. Jurnal satu ini sangat penting untuk mengoreksi atau membetulkan kesalahan pada jurnal, baik salah akun atau salah angka. Membuat jurnal ini perlu memperhatikan langkah-langkahnya untuk menghindari kesalahan. Berikut ini beberapa langkah membuat jurnal pembetulan, antara lain. Jurnal penghapusan. Jurnal penghapusan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam membetulkan jurnal yang salah. Sebelum itu, jurnal yang salah harus dihapus terlebih dahulu. Cara membuat jurnal penghapusan yaitu dengan membalikan posisi akun dan saldo. Jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan menghapus bagian salah, maka jurnal sebenarnya diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Jurnal ini berisi data yang seharusnya sebelum terjadi kesalahan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dilakukan untuk memperjelas perhitungan pada sebuah jurnal. Jurnal koreksi. Pada tahapan ini, jurnal koreksi dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Kedua tahapan tersebut ditandingkan untuk dikoreksi. Selain dapat dibuat secara manual, jurnal ini dikerjakan dengan bantuan software akuntansi agar lebih mudah. Software tersebut dapat membantu proses pengerjaan sistem akuntansi dengan cepat. Pengguna dapat menginput transaksi yang ada dan software tersebut akan mengolahnya secara otomatis menjadi laporan keuangan. Jenis kesalahan transaksi dalam perjurnalan. Kesalahan dalam jumlah nominal atau angka rupiah, jumlah rupiah, salah dicatat terlalu besar atau terlalu kecil. Kesalahan dalam mencantumkan nama akun. Kombinasi kesalahan dalam jumlah nominal dan pencantuman nama akun dalam jurnal. Prinsip pembuatan jurnal koreksi adalah hapus yang salah, kemudian buat jurnal yang benar. Contohnya seperti yang kita cantumkan dalam makalah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.